Halo semua, selamat datang di video ini. Kali ini kita akan menjelajahi perjalanan panjang yang luar biasa dari sejarah teknologi. Bagaimana sih manusia bisa berkembang dari zaman batu hingga sekarang kita hidup berdampingan dengan Artificial Intelligence atau AI. Mari kita mulai pembahasan ini dari jutaan tahun yang lalu sampai ke masa depan. Teknologi pertama manusia adalah alat batu. Dulu, manusia berburu pakai batu tajam dan kayu. Lalu, muncul penemuan api. Dengan api, manusia bisa masak, hangatkan tubuh dan bertahan dari predator. Sekitar 10.000 tahun lalu, manusia menemukan cara bercocok tanam. Inilah yang disebut revolusi pertanian. Tak lama setelah itu, ditemukanlah roda. Inilah fondasi semua transportasi modern. Kalau nggak ada roda, mungkin sampai sekarang kita masih harus jalan kaki kemana-mana. Di Yunani dan Romawi, teknologi berkembang pesat. Aquaduk, yang merupakan saluran air buatan, jam matahari, dan navigasi bintang. Sementara itu di Tiongkok, muncul 4 penemuan besar, yaitu kertas yang dibuat dari serat kayu, lalu bubuk mesiu, yang merupakan kombinasi dari bahan kalium nitrat, belerang, dan juga arang, yang dimana bahan ini digunakan untuk membuat senjata peledak. Kompas, awalnya untuk ramalan lalu dipakai navigasi, membantu pelaut menentukan arah tanpa melihat bintang. Percetakan, teknologi percetakan pertama kali ditemukan oleh Bising di Tiongkok pada abad ke-11 dengan teknik cetak huruf lepas dari tanah liat. 4 hal tersebut sangat mempengaruhi dunia hingga hari ini. Teknologi di dunia Islam dan Eropa zaman pertengahan. Pada abad ke-8 hingga ke-14, dunia Islam mengalami masa kejayaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikenal sebagai zaman keemasan Islam. Ilmuwan Muslim berkontribusi besar dalam berbagai bidang. Al-Khwarizmi disebut sebagai Bapak Aljabar, menciptakan dasar matematika modern. Ibnu Sina Avicenna menulis kitab Al-Qanun fi al-Tibb, rujukan utama ilmu kedokteran berabad-abad. Al-Jazari menciptakan berbagai mesin otomatis dan alat hidrolik, seperti jam air dan boneka mekanik, cikal bakal robotika. Selain itu, perpustakaan besar seperti Bait al-Hikmah di Baghdad menjadi pusat penerjemahan dan pengembangan ilmu dari Yunani, Persia, dan India. Sementara di Eropa, meski dikenal sebagai zaman kegelapan, perlahan teknologi mulai berkembang. Beberapa inovasi penting antara lain, jam mekanik muncul di abad ke-13 sebagai alat untuk mengukur waktu lebih presisi, sangat berguna bagi gereja dan masyarakat. Kincir air dan angin digunakan untuk menggiling gandum dan memompa air, membantu produktivitas pertanian. Perkembangan di dunia Islam dan Eropa ini nantinya menjadi fondasi bagi kebangkitan Eropa dalam Renaissance dan revolusi industri. Masuk abad ke-18, kita memasuki revolusi industri. James Watt menemukan mesin uap yang mendorong berkembangnya pabrik, kapal, dan kereta. Listrik kemudian ditemukan, dan dunia berubah semakin cepat. Setelah itu, manusia menciptakan telegraf, lalu telepon oleh Alexander Graham Bell. Di bidang transportasi, Wright bersaudara menerbangkan pesawat pertama di dunia. Kini, jarak dan waktu bukan lagi penghalang. Masuk abad ke-20,
dunia memasuki era baru, yaitu revolusi digital. Segalanya dimulai dari pengembangan komputer pertama di tahun 1940-an. Seperti NIAC yang merupakan komputer pertama ukurannya sebesar satu ruangan. Tahun demi tahun, komputer makin kecil, cepat, dan canggih. Hingga muncullah PC atau personal komputer di tahun 1980-an. Tokoh-tokoh penting seperti Bill Gates dengan Microsoft Windows, Steve Jobs dengan Apple dan Macintosh, memperkenalkan komputer ke masyarakat luas. Lalu, muncul internet. Awalnya proyek militer Amerika bernama ARPANET di akhir tahun 1960-an. Di tahun 1990-an, internet mulai digunakan publik lewat World Wide Web atau yang disebut juga dengan singkatan WWW yang dikembangkan oleh tim Berners-Lee. Dampaknya sangat luar biasa. Komunikasi jadi instan lewat email dan chat. Informasi bisa diakses kapan saja. Lahirnya media sosial, streaming, dan e-commerce benar-benar mengubah cara manusia hidup, bekerja, dan belajar. Teknologi masa kini, yaitu AI, IoT, dan robotika. Hari ini, kita hidup dalam era teknologi yang sangat maju. Kecerdasan buatan, Artificial Intelligence atau AI, membantu manusia berpikir, menulis, bahkan membuat karya seni. AI juga digunakan di bidang kesehatan, bisnis, dan transportasi. Internet of Things atau IoT merupakan perangkat sehari-hari kini bisa terhubung internet. Misalnya smart home, di mana lampu, AC, CCTV, semua itu bisa dikontrol lewat smartphone. Lalu robot, kini digunakan di pabrik, rumah sakit, bahkan di luar angkasa. Ada robot yang bisa melakukan operasi medis atau membantu di area berbahaya. Teknologi-teknologi ini tidak hanya membuat hidup lebih mudah, tapi juga menciptakan tantangan baru soal privasi, keamanan data, dan etika penggunaan AI. Teknologi terus berkembang, bahkan lebih cepat dari yang kita bayangkan. Beberapa teknologi masa depan yang mulai dikembangkan adalah komputasi kuantum atau quantum computing. Berbeda dengan komputer biasa, komputer kuantum mampu memproses data dalam jumlah sangat besar dengan kecepatan luar biasa. Ini bisa merevolusi bidang seperti kesehatan, keuangan, hingga keamanan data. Lalu, koloni di planet Mars. Perusahaan seperti SpaceX milik Elon Musk sedang mengembangkan teknologi untuk menjadikan Mars sebagai planet kedua bagi manusia. Tujuannya untuk menciptakan peradaban baru di luar bumi. Proyek lain dari Elon Musk, yaitu Neuralink, yang berusaha menghubungkan otak manusia langsung dengan komputer lewat chip kecil. Bayangkan, manusia bisa mengunduh pengetahuan atau berkomunikasi hanya lewat pikiran. Lalu, yang terakhir, ada augmented reality dan virtual reality atau AR dan VR. Teknologi ini akan mengaburkan batas antara dunia nyata dan dunia digital, bukan hanya untuk game, tapi juga untuk pendidikan, kedokteran, hingga pekerjaan jarak jauh. Teknologi masa depan menjanjikan banyak kemudahan, tapi juga memunculkan pertanyaan besar soal privasi, hak manusia, dan dampaknya pada pekerjaan. Semua perkembangan ini berawal dari satu hal, rasa ingin tahu manusia. Dari zaman batu hingga kecerdasan buatan, teknologi terus tumbuh mengikuti kebutuhan dan kreativitas kita. Penting juga untuk bijak menggunakannya. Apakah kita akan menjadi masyarakat yang semakin canggih tapi tetap manusiawi? Atau justru kita akan dikendalikan oleh teknologi yang kita ciptakan sendiri? Itu semua tergantung pada kita.
Teruslah belajar, berinovasi, dan berpikir kritis menghadapi dunia yang terus berubah ini. Jika kalian suka konten ini, klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya.